Oke, jadi ini adalah mesin milling mini CX2 yang aslinya itu mesin milling manual, tapi cukup populer untuk di-upgrade ke mesin CNC. Dan ini juga sudah saya upgrade ke mesin CNC, yang sebenarnya untuk video proses upgrade-nya itu mau saya videoin dari mesin manual ke mesin CNC. Cuman karena keterbatasan pas ngerekamnya itu kan banyak banget oli kena tangan, sama pas ngerekam ke kameranya itu rada susah. Jadi sorry banget kalau nggak saya buatin untuk video proses pembuatannya ini. Oke, jadi mungkin kita akan bahas pas yang udah jadinya aja. Oke, kita mulai dari ini limit switch atau saklar yang nanti ini dipakai untuk menentuin dari titik nolnya, titik nol dari mesinnya, atau untuk homingnya. Bisa pakai limit switch biasa. Terus untuk yang sumbu Y nya ini saya pakai push button. Terus untuk yang sumbu Y nya ini juga pakai limit switch yang biasa yang kayak tadi. Kemudian untuk penggerak sumbunya, sumbu X, Y sama Z nya ini saya pakai motor stepper yang kayak gini, NEMA 23. Untuk arusnya itu 3 ampere. Dan sini untuk motornya saya hubungin ke puli, kemudian ke gear yang lebih besar atau ke puli yang lebih besar, biar nanti untuk torsi yang dihasilkan dari motor stepper ini cukup besar, jadi nanti bisa menggerakkan screw atau linear guide-nya yang bagian bawah itu. Soalnya kalau direct drive kelihatannya nggak cukup kuat ya untuk motornya. Kemudian untuk motor yang atas, yang untuk muter spindle-nya itu saya menggunakan motor 3 fase, yang aslinya itu motor DC 350 watt kalau nggak salah. Cuman itu nggak nyala, jadi ini saya ganti pakai motor yang 3 fase. Yang untuk dayanya itu sekitar itu tertulis 0,2 kW atau sekitar 200 watt. Karena kalau pakai yang lebih besar nanti takutnya listrik rumah itu nggak kuat, jadi ini saya pakai yang cukup kecil untuk dayanya. Oke, kemudian untuk VFD atau variable frequency drive, atau yang untuk mengatur kecepatan putaran dari spindle-nya, atau yang motor 3 fase yang tadi, ini saya pakai Schneider Altivar, tapi sorry untuk serinya itu saya lupa. Sementara untuk dayanya ini sekitar 1 HP atau sekitar 750 wattan lah untuk dayanya ini. Oke, dan ini adalah PC-nya atau casing PC-nya, soalnya semua saya taruh di dalamnya, di dalam casing PC ini. Dan disitu ada macam-macam, mulai dari motion controller, kemudian driver steppernya, dan PC-nya sendiri. Dan untuk PC-nya sendiri ini saya pakai Core 2 Duo, tapi Core 2 Duo yang seri yang cukup lama, yang masih ada parallel portnya untuk mainboardnya. Soalnya kan ini menggunakan Linux CNC. Untuk motion controllernya ini saya pakai Linux CNC bukan Match. Kalau Match juga pastikan pakai parallel port, jadi kalian perlu parallel port untuk PC-nya. Dan mungkin itu aja, kita langsung aja coba untuk mesin CNC nya ini. Oke, pertama kalian nyalain dulu, kalian pencet F2 untuk nyalain Linux CNC nya. Dan selanjutnya kalian tinggal pencet shift enter, shift home, sorry, itu untuk homing, control home untuk homing dari mesin CNC nya. Oke, nah seperti yang kalian lihat, dia akan menghome atau kembali ke titik nolnya, tapi yang pertama kali itu adalah yang sumbu Z nya terlebih dahulu. Jadi setelah sumbu Z itu aman ke atas ke posisi nolnya, baru kemudian sumbu X sama sumbu Y itu bersamaan. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan mungkin untuk video selanjutnya kita akan coba bahas soal Linux CNC sama wiring diagram motion controllernya dari mesin ini.